Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galgita Pratama dengan NIM 2021111077 dari kelas 2B Manajemen. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS Bahasa Indonesia. Soal nomor 1, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi yang pertama, kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan pada masyarakat. Kedua, kebiasaan dalam penggunaan kesalahan bahasa tersebut. Ketiga, kurangnya minat baca masyarakat yang menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap pembenaran-pembenaran ejaan kata. Kemudian masih adanya kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia serta pengucapan kata dalam keseharian. Contoh kesalahan ejaan. Yang pertama, penulisan apotik atau apotik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai ejaan yang disebutkan, maka penulisan kata yang benar adalah apotek, bukan apotik. Penulisan yang kedua, praktek atau praktik. Praktek merupakan kata tidak baku, sedangkan kata yang benar dan baku adalah praktik, bukan praktek. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Kutipan langsung. Pada kutipan langsung, yang pertama, kutipan yang tidak melebihi 4 baris. Pada pengutipan ini yang ditulis hanya nama akhir saja, kemudian angka 2020 merupakan tahun terbit dan angka 14 merupakan keterangan halaman. Lalu setelah titik 2 terdapat spasi. Contohnya, Fatur Rahman dalam kurung tahun 2020 titik 2 spasi. Nomor halaman 14 menjelaskan bahwa etika berbahasa penting untuk dijadikan landasan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, kutipan yang tidak melebihi 4 baris yang berbahasa asing. Pada pengutipan ini, kalimat berbahasa asing selain bahasa Indonesia harus dicetak miring. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, kutipan lebih dari 4 baris. Pada pengutipan ini, nama yang dicantumkan adalah nama akhir saja. Kemudian tahun terkasih. Contohnya, Fatur Rahman dalam kurung tahun 2020, titik 2 spasi nomor halaman 10 memaparkan mengenai karakteristik penggunaan bahasa sebagai berikut. Kepekaan pengguna bahasa dalam situasi yakni melihat bahwa pengguna bahasa menempatkan dirinya dalam komunikasi dengan orang lain secara santun dan menghormati dan berkomunikasi tentunya dipengaruhi oleh topik pembicaraan saat itu sehingga etika penggunaan bahasa tetap dikedepankan. Pada contoh di atas, kalimat atas dan bawah memiliki spasi yang berbeda, yaitu kalimat atas menggunakan spasi 1,5 dan hurufnya lebih besar, sedangkan kalimat kedua menggunakan spasi rapat, yaitu 1,0 dan hurufnya lebih kecil. Kemudian, jika terdapat paragraf selanjutnya, ukuran huruf sama dengan paragraf pertama. Keempat, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di tengah kalimat dibuang. Pada pengutipan ini, jika menghilangkan kata-kata yang berada di tengah, maka diganti dengan titik 3. Keterangan nama, tahun, dan halaman berada di belakang kalimat. Contohnya seperti ini. Skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa, titik 3, secara ilmiah baik keaslian maupun proses penelitian yang dilakukan. Keterangan nama dan nomor halaman serta tahun berada di belakang kalimat. Yang kelima, dalam kutipan ada kata-kata yang berada di akhir kalimat dibuang. Pada pengutipan ini, jika kata-kata yang dihilangkan berada di akhir, maka diberi tanda titik berjumlah 4. Keterangan nama, tahun, dan halaman berada di awal kalimat. Contohnya, Fatur Rahman dalam kurung tahun 2020, titik 2, spasi nomor halaman 2 mengatakan, etika berkomunikasi tentunya perlu dilandasi dengan sikap saling menghormati satu dengan yang lainnya. Diberi tanda titik berjumlah 4 di akhir kalimat yang dibuang. Kemudian pada kutipan tidak langsung, yang pertama, nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Saat mengutip, yang ditulis hanya nama akhir pengarang, kemudian diberi tanda kurung tahun terbit, titik 2 dengan diberi spasi dan keterangan halaman. Contohnya, Fatur Rahman dalam kurung nomor halaman
tahun 2020.2 spasi nomor halaman 19, pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritisnya lebih diharapkan mahasiswa. Karena proses pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa menjadi lebih profesional. Nah, adapun jika terdapat kalimat panjang, maka diambil ringkasan menurut pemahaman penulisnya. Yang kedua, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Pada pengutipan ini, halaman tidak dicantumkan serta kutipan lebih diringkas lagi atau lebih ke inti kutipannya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun dan nomor halaman. Kutipan ini sama halnya dengan jenis pertama. Dengan kata lain, sedikit diringkas untuk pemahaman penulisnya, namun perbedaannya terletak pada penulisan sumbernya yang terletak pada akhir kalimat. Kemudian nama tahun dan keterangan halaman ditulis dalam satu kurung. Tidak lupa diberi spasi sebelum tanda titik 2. Adapun di beberapa program studi ada yang menambahkan koma setelah nama pengarang. Hal ini terjadi karena terdapat 4 baris atau lebih. Contohnya, pembelajaran yang lebih mengedepankan nilai-nilai dan sikap kritis tentunya lebih diharapkan mahasiswa karena proses pembelajaran seperti ini dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan mahasiswa menjadi profesional. Keterangan nama, tahun, dan nomor terbit nomor halaman berada di akhir kalimat. Nah, yang terakhir, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tanpa nomor halaman. Pada kutipan ini diringkas, lebih ringkas lagi. Contohnya seperti ini. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Pertama, biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contohnya, terdapat struktur dalam biografi. Yang pertama, orientasi. Berisi siapa yang diceritakan, kapan dilahirkan, serta di mana dilahirkan. Contoh penulisannya seperti ini. Kemudian struktur yang kedua, peristiwa penting atau masalah. Menceritakan kejadian penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Contoh penulisannya seperti ini. Ketiga, reorientasi. Berisi pernyataan ataupun kesimpulan mengenai peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Contoh penulisan reorientasi seperti ini. Kedua, bibliografi. Bibliografi atau daftar kepustakaan adalah sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, ataupun bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap baik dalam proposal, makalah, skripsi, tesis, maupun disertasi. Setiap kata, kalimat, maupun paragraf harus dirujuk sumber-sumbernya. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban ilmiah untuk landasan bagi kita. Adapun unsur-unsur bibliografi, yang pertama nama pengarang, kedua judul buku atau artikel, ketiga data publikasi di mana tahun terbit, penerbit, tempat terbit harus dicantumkan lengkap. Keempat, untuk artikel diperlukan pula judul artikel, nama majalah ataupun koran, tahun, dan nomor majalah. Contoh dari bibliografi. 1. Ahmad Mahjan Ayob, tahun 1985. Judul buku ditulis dengan huruf miring, Kaidah Penyelidikan Sosio-Ekonomi, tempat terbit Kuala Lumpur, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Contoh kedua, Setiabudi AN tahun 1985, judul buku ditulis dengan huruf miring, Cakrawala Nusantara, tempat terbit Jakarta, diterbitkan oleh Gramedia. Soal nomor 4, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaannya untuk menunjukkan kata pergantian? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jam. Jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering disebut durasi. Contoh, kami melaksanakan perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia berlangsung selama 2 jam. Saya belajar selama 1 jam sehari. Pukul menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, Zoom perkuliahan tatap maya kelas 2B manajemen akan dimulai pukul 08.00 WIB. Rapat ini akan dimulai pukul 09.00 WIB. Soal nomor 5,
Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Pada hakikatnya, bahasa adalah sistem-sistem lambang yang berupa bunyi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran atau mengidentifikasi sesuatu satu sama lain antar penuturnya untuk bekerja sama, berinteraksi, dan identifikasi diri. Adapun kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa adalah bahasa sendiri digunakan untuk berkomunikasi oleh manusia, sehingga bahasa digunakan untuk berinteraksi, mengidentifikasi, dan memahami pikiran lawan bicara. Oleh karena itu, sistem bunyi berkaitan erat dengan pengguna bahasa dikarenakan digunakan sebagai alat berkomunikasi. Soal nomor 6, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai contoh kesalahan tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya kesalahan penulisan tanda koma. Yang pertama, kurangnya kemampuan dalam penggunaan tanda baca koma tersebut. Kedua, kaidah penggunaan tanda baca koma yang terlalu banyak sehingga membuat beberapa orang menjadi plong. Contohnya, 1. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan perincian atau pembinaan. Contoh penulisan yang salah, adik belanja kain, gunting, jarum, dan benang. Penulisan yang benar, adik belanja kain, gunting, jarum, dan benang. Sebelum dan harus diberi tanda koma setelah kata jarum. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata hubungan atau konjungsi. Contoh yang salah, motor ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Penulisan yang benar, motor ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contoh penulisan, Oki tidak ingin tidur, karena belum mengantuk. Ditulis, karena belum mengantuk, Oki tidak ingin tidur. 4. Tanda koma dipakai sebelum dan sejak kata sapaan. Contoh, hey, apa kabar? Penulisan yang benar, hai, tanda koma, apa kabar? Tanda tanya. 5. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademisnya. Contoh yang salah, Galuh Gita Pratama, STE.MM. Contoh penulisan yang benar, Galuh Gita Pratama, STE.M.M. Soal nomor 7, apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan sertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. 1. Tanda titik 2. Tanda titik 2 adalah tanda baca yang digunakan pada akhir pernyataan yang diikuti perincian setelah kata ungkapan memerlukan penjelasan atau detail. Dalam naskah drama diletakkan setelah nama tokoh di antara jilid atau nomor dan halaman dan sebagai penanda ayat dalam kitab suci. Contoh yang pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari. Contoh yang kedua, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama setelah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, ibu titik 2. Buang sampah ini, nak. Ambil titik 2. Baik, Bu. Ibu titik 2. Jangan lupa letakkan sesuai jenis sampahnya. 2. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca yang digunakan sebagai pengganti konjungsi di akhir perincian. Contoh, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu menulis makalah, titik koma, adik membaca cerita pendek. Contoh kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, contoh yang pertama, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Contoh yang kedua, agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara, titik koma, B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja, titik koma, dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring biasanya dipakai untuk menunjukkan istilah bahasa asing atau selain bahasa Indonesia. Huruf miring juga dipakai dalam penulisan judul buku, nama koran, atau media pers. Selain itu, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata.
Yang pertama, kurangnya pemahaman dalam penggunaan huruf miring merupakan alasan mengapa masih terjadi kesalahan dalam penulisan huruf miring. Yang kedua, tidak sedikit juga yang kurang tahu mengenai aturan-aturan yang diuraikan pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tiga, kurangnya teliti dalam penulisan huruf miring. Contohnya pada penulisan kalimat bahasa asing, control system seharusnya ditulis dengan huruf miring seperti ini, control system. Kemudian contoh selanjutnya huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, yang pertama, berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. Karena Cakrawala merupakan nama surat kabar, ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, pada daftar pustaka, Pusat Bahasa tahun 2011, judul buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ditulis dengan huruf miring, edisi keempat, cetakan kedua, tempat terbit Jakarta, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Soal yang terakhir, nomor 9, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Yang pertama, huruf konsonan merupakan huruf selain A, I, U, E, O. Penulisan huruf konsonan dipengaruhi juga kata baku dan tidak baku, adanya pengurangan serta penambahan kata dalam huruf konsonan. Contohnya serta pembenarannya. Kata zaman merupakan penulisan yang salah. Seharusnya ditulis dengan huruf Z, zaman, bukan dengan huruf C. Yang kedua, otomatis. Seharusnya ditulis otomatis, bukan menggunakan huruf K, tetapi huruf S. Ketiga, manajemen. Seharusnya ditulis manajemen, menggunakan huruf J, bukan G. Keempat, mengunting. Ditulis menggunting. Kurangnya huruf G. Yang terakhir, memogram. Seharusnya penulisan yang benar memprogram. Dua, huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf A, I, U, E, O. Saling keterkaitan dengan kata baku ataupun tidak baku. Dalam kata baku ataupun tidak baku sangat menentukan letak huruf vokal. Contohnya, yang pertama, hakikatnya. Seharusnya huruf E diganti huruf vokal I, hakikatnya. Kemudian detil. Penulisan yang benar seharusnya detail. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.